maka penting sekali dalam mempelajari Alkitab itu harus ada yang namanya latar belakang, pengkajian-pengkajian, penelitian kata-kata secara one by one. Kenapa pakai kata ini? Kenapa menggunakan kata ini? Apa maksudnya? Dan sebagainya. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang terus mendukung channel YouTube kami dengan cara share setiap video kami dan juga sudah subscribe. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu, dan untuk episode hari ini Bapak Ibu, kalau episode sebelumnya kami sering mengomentari atau berdiskusi tentang pernyataan-pernyataan mualaf. Untuk episode hari ini saya secara khusus akan bertanya kepada Gideon tentang hal-hal yang saya lihat beberapa kali ketika Gideon membahas para mualaf. Ada beberapa penekanan yang Dion sampaikan dalam membahas setiap mualaf. Apa saja itu Bapak Ibu? Akan saya tanyakan kepada Gideon pada hari ini. Halo bro, ya kita ketemu lagi ya bro. Ya bro, dalam penjelasan bro dalam beberapa video kita ada beberapa penekanan yang saya lihat bro sering sekali menyatakan hal tersebut. Yaitu yang akan saya tanyakan. Yang pertama bro, ketika membahas ayat yang dibicarakan oleh para mualaf, itu kenapa bro selalu tekankan bahwa jangan hanya baca satu ayat, tetapi harus lihat ayat sebelumnya atau harus lihat ayat setelahnya. Gimana bro? Silakan bro. Iya, thank you bro. Jadi karena eh, pengertian dasar bahwa Alkitab itu adalah pewahyuan khusus, ya pewahyuan khusus firman Tuhan yang tertulis itu pewahyuan khusus yang secara khusus dinyatakan kepada orang-orang yang percaya. Dan kita harus memahami bahwa caranya itu adalah dengan ilham, ya. Jadi apa bedanya ilham dengan dikte? Ya beda. Kalau dikte Allah bicara dengan bahasa apa saya nggak tahu. Bicara lalu ditulis. Katanya begini, katanya begini, katanya begitu. Ya, itu dikte. Ada juga mungkin yang percaya bahwa seperti sesuatu hal yang eh, kelihatannya mustahil ya, yaitu dengan cara jatuh dari langit misalkan. Tapi Alkitab ini berbeda. Saya tidak bilang mana-mana ya. Saya hanya menjelaskan tentang Alkitab ini. Alkitab itu penulisannya dengan cara ilham. Bagaimana Allah mengilhami penulis. Jadi firman Tuhan itu juga Tuhan sendiri mau melibatkan manusia. Ya karena memang tujuan pewahyuannya adalah manusia. Tuhan mengilhami, ya karena saya percaya bahwa kita tidak mampu dengar kata-kata Tuhan secara directly atau secara langsung karena kita berdosa dan Dia kudus. Lagi pula bahasa apa yang Dia gunakan, dan mana buktinya bahwa kalau Dia menggunakan bahasa yang, nah maka itu caranya yang dimengerti adalah bagaimana Dia berhubungan dengan kita, yaitu adalah roh. Ya, roh itu spirit di dalam kita, ya dengan cara Dia mengilhami kita. Ya, maksud saya mengilhami penulis, dan penulis juga menceritakan apa yang terjadi dan apa yang Allah berikan nyatakan di dalam si penulis. Maka itu tidak bisa diperlakukan sebagai tulisan yang terpisah-pisah. Sekali lagi, maka firman Tuhan tidak bisa diperlakukan sebagai tulisan yang terpisah-pisah. Maka mengapa saya sering katakan tidak bisa hanya mencatut satu ayat, mengutip satu ayat tanpa menimbang yang lain. Karena kita perlu memahami dulu, baca dulu, nah itu semua proses kan.
Dari baca, belajar, tambah dalam, tambah dalam belajar. Nanti pada suatu akhir kita akan mendapat sebuah pemahaman atau understanding. Jadi maka itu saya bilang nggak bisa dipisah-pisah. Karena ini bukan tulisan-tulisan yang memang ditulis secara terpisah-pisah. Jadi harus melibatkan ayat-ayat yang lain untuk mendapatkan suatu hasil interpretasi yang lebih baik lagi. Demikian, bro. Ya, thank you bro. Pertanyaan berikutnya bro. Pertanyaan yang kedua, juga bro menekankan tentang latar belakang ayat atau pasal dan juga bahasa asli. Nah, bro kalau saya lihat para mualaf yang membahas Alkitab, mereka juga melihat dalam bahasa asli. Terus apa yang menurut bro tidak mereka perhatikan dari bahasa asli tersebut? Silakan bro. Iya. Pembelajaran bahasa asli itu bukan hanya sekedar tahu, sekali lagi. Seperti misalkan saya mengumandangkan Al-Fatihah, surah pertama dalam Islam, dalam Al-Quran. Apakah berarti ketika saya mengumandangkan bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab? Yang mualaf lakukan dengan cara mereka mungkin bicara, ya waktu itu kita sudah juga pernah bincangkan bahwa apa itu Roh Kudus disebut Hagios Plematus, mana ada itu tulisan. Tapi kan mereka mengumandangkan itu dan mereka yakin bahwa mereka berbicara dengan pengertian yang benar. Nah itulah pentingnya bahasa asli karena budaya Indonesia dengan bahasa asli beda. Kalau kita misalkan apa sih arti makan? Makan secara literal atau makan figuratif? Kan gitu kan? Kita nggak bisa paksa, harus makan literal. Berarti kalau ada kata makan teman, berarti kita makan teman kita betul-betul. Kita kan nggak bisa paksa. Tergantung konteks. Kita sedang apa? Kita bicara makan teman, berarti kan artinya konotasinya kan adalah kepada teman yang mengkhianati, gitu kan? Nah itu perlu dipahami. Ya itu seperti itu. Alkitab juga seperti itu. Perlu dipahami bahasanya serta konteksnya untuk hal-hal demikian. Ya, seperti contoh tadi ya, jangan lupa makan. Kan ada literal, ada figuratif. Ayo makan makan ayam goreng. Berarti kan literal. Betul nggak bro? Makan secara benar-benar makan. Tapi kalau eh dia itu makan teman itu. Nah kita bisa ngerti bahwa itu figuratif. Jadi ada bermacam-macam makna yang kita harus sesuai dengan konteks. Maka itu cenderungnya para mualaf biasanya tidak melihat konteks. Mengartikan sesuai dengan keinginan mereka. Seperti contoh misalkan gini. Oh kalau kurios itu adalah Tuhan loh. Bukan Tuhan. Bukan Allah. Siapa bilang? Kata kurios yang dalam bahasa Ibrania dengan kata Adon itu bisa digunakan untuk pencipta, penguasa tertinggi dan penguasa di bumi. Yang penting namanya penguasa. Kan gitu kan? Oh, Yesus mengaku di dalam Yohanes bahwa eh, ego eimi kurios gitu kan. Itu bukan dia mengaku Allah itu, dia mengaku dia Tuhan. Ntar dulu ada konteksnya, Tuhan yang mana gitu ya, maka itu harus dipelajari. Serta juga selain bahasa asli ada latar belakang yang perlu kita pelajari. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Nanti ditampilkan saja ayatnya ya, Eki. Biar kita semua belajar dan memahami apa yang saya maksudkan, kita tidak bisa ambil satu ayat tanpa mengerti latar belakang. Kita coba lihat Pengkhotbah 1 ayat 2. Tampilkan satu ayat itu aja. Saya bacakan.
kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau saya hanya ambil satu ayat saja, lalu saya simpulkan, itu orang Kristen, ngapain dia ke gereja? Orang Alkitabnya bilang segala sesuatu sia-sia, termasuk dia ke gereja sia-sia. Itu interpretasi bukan? Itu interpretasi, tapi salah karena tidak memandang, melibatkan konteks dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Kenapa makanya saya bilang penting sekali dalam belajar harus tahu dulu latar belakang penulis pengkhotbah siapa. Kenapa dia menuliskan ini? Pada zaman kapan? Ada apa yang terjadi di situ? Apa yang didasari? Karena ini ilham. Kita perlu ngerti juga penulisnya. Pahami sampai situ ya. Contoh yang kedua, di dalam Matius 19. Ya, kita lihat ya. Dalam Matius 19, ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Oh, jadi kalau kita ambil satu ayat ini aja, berarti Musa salah. Gitu ya. Nah, kita lihat juga gimana di dalam ayat 9. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Sekarang saya tanya, tadi Yesus mengatakan sejak semula perceraian itu tidak boleh. Tapi karena dosa merusak gambaran suami dan istri. Sehingga adanya perceraian. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Tuhan Tuhan nggak akan tutup. Oh, ini mau cerai nih. Saya jadikan dia nggak cerai. Saya sulap dia jadi nggak cerai. Itu namanya robot. Disetel. Tapi karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan free will. Kehendak bebas. Maka dia katakan, karena ketegaran hatimu. Karena kehendak bebas kita. Kita baca ayat selanjutnya di ayat 9. Oh, Yesus bilang boleh ada perceraian. Oh, Yesus katakan boleh ada perceraian karena zina. Jadi boleh berzina. Maaf. Maksud saya boleh bercerai kan? Karena perzinahan. Nah, ini kan nggak bisa hanya hanya sebatas itu. Jadi kalau orang banyak salah memahami, orang bilang, oh kalau itu boleh, saya tangkap istri saya berzina, saya boleh ceraikan. Kita perlu memahami dulu latar belakang orang Yahudi pada saat itu. Lihat di dalam kitab Imamat, kitab Ulangan lebih jelas lagi mengenai perzinahan. Jika perzinahan itu terjadi, maka laki-laki dan perempuan dihukum mati. Jadi dengan latar belakang itu, kalau Yesus bilang nggak boleh orang bercerai kecuali karena zina. Iya, karena kalau udah zina pasti mati gitu. Kalau sudah mati ya buat apa diceraikan? Dan pada artinya kita bisa mengartikan bahwa tidak ada kata perceraian di dalam kekristenan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Tidak ada kata perceraian di dalam kekristenan. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, itu harus dimengerti. Jadi ada konteksnya, bukan tidak ada konteks, tidak ada latar belakang. Kalau kita nggak lihat latar belakang orang Yahudi, maka kita bilang, oh Yesus bilang boleh bercerai kalau kalau ketahuan berzina dia. Enggak seperti itu. Tuhan Yesus sudah bilang dari awalnya nggak boleh, perceraian itu nggak boleh. Ya, jadi itu kenapa saya maka penting sekali dalam mempelajari Alkitab itu harus ada yang namanya latar belakang, pengkajian-pengkajian, penelitian kata-kata secara one by one. Kenapa pakai kata ini? Kenapa
menggunakan kata ini, apa maksudnya, dan sebagainya. Ya, jadi demikian bro. Thank you. Iya bro, thank you bro. Uh, Kalau saya perhatikan tadi bahwa yang saya garis bawahi adalah ada sebuah proses yang harus dilakukan untuk supaya kita sampai kepada pengertian. Nah bro, apa yang bisa sebagai kita orang Kristen lakukan? Karena kalau hal tersebut tidak kita lakukan, maka tidak ada bedanya kita dengan para mualaf. Kita akan sembarangan mengartikan Alkitab. Nah pertanyaannya bro, bagaimana kita sebagai orang Kristen, bagaimana caranya supaya kita harus ada di dalam proses tersebut, bro? Gimana, bro? Silakan, bro. Iya, caranya adalah kita mulai eh, menyingkirkan pikiran-pikiran bahwa kekristenan itu harus menjadi Kristen. Bila melakukan ritual dengan taat, meskipun tidak mengerti. Tidak ada kata iman tanpa pengertian, itu nggak ada. Kalau sudah Tuhan bilang percaya, itu pasti karena Tuhan sudah kasih jelas, kasih pewahyuan. Jadi nggak ada kata iman tanpa mengerti. Ya. Kita harus menyingkirkan hal itu dan mendorong diri kita untuk masuk di dalam pembelajaran Alkitab. Pembelajaran-pembelajaran Alkitab dimanapun denominasinya silakan. Harus belajar Alkitab. Harus masuk dalam pemuritan. Harus diskusi bersama. Harus berbicara bersama. Berkumpul bersama. Nah, itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul 2. Dan kita melihat bagaimana mereka menunjukkan kualitas sebagai pengikut Kristus yang sangat baik. Ya, jadi cenderung ya karena orang Kristen pikir ya saya datang ke gereja itu sudah Kristen. Saya datang dengar khotbah itu sudah Kristen. Saya melakukan ritual ya seperti puasa dan sebagainya itu udah Kristen. Bukan. Yang paling pertama, tidak ada yang lain. Yang paling prioritas adalah memahami pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi pasti tidak akan beda dengan mualaf-mualaf yang ya kita bincangkan bila kualitas kekristenannya hanya datang dengar khotbah. Ya khotbah itu bagus. Khotbah itu eh, suatu terobosan ya untuk menguatkan. Tapi tujuannya adalah menguatkan, bukan memahami. Kalau memahami itu ada di pembelajaran. Bagaimana bisa dikuatkan tapi kalau nggak paham? Kan nggak mungkin bisa. Ya. Jadi itulah pesan saya ya, untuk kita bisa meningkatkan kualitas diri, meningkatkan pemahaman sehingga berbuah sampai kepada tindakan. Sama seperti Yesus katakan, yang menajiskan seseorang bukan dari luar, tetapi dari dalam. Bagi orang Kristen, pemahaman dan keyakinan adalah hal yang terpenting dalam meningkatkan atau mempertumbuhkan iman kita, mempertumbuhkan kerohanian kita. Ya. Kalau kita melakukan ritual 1000 kali, tetap nggak belajar, nggak ngerti apa maunya Tuhan, terus bagaimana bisa hidup seturut kehendak Tuhan? Nggak akan bisa, gitu ya. Jadi demikian, bro. Ya, thank you, bro, sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.